dari Paguat mau tujuan tujuan pulang ke rumah kan sudah sosialisasi dari tanggal 4 kan Pak PSBB. Iya sekarang mau apapun alasan kegiatan masyarakat Pak dari jam 6 pagi sampai jam 5, untuk jam 5 ke atas tidak ada kegiatan lagi masyarakat Pak. Tapi posisi sekarang Ya mereka bilang kan mobil logistik kan, semen siapa bisa lewat, oh ada mobil semen banyak yang lewat itu, semen orang mau makan. Oke, saat ini kita sedang dalam persiapan untuk peliputan PSBB di Kabupaten Pohuwato. Di sini ada Rian. Ya. jangan lupa masker bro, masker. Dan juga ada Ramlan. Halo. Buka masker dulu. Nah, ini dia Ramlan, wartawan Kopos ID. Oke, ikuti terus perjalanan kami malam ini ya. Malam hari ini, Sabtu 9 Mei 2020, kami para jurnalis melakukan pemantauan terhadap beberapa titik checkpoint di sejumlah perbatasan, juga beberapa checkpoint yang ada di wilayah Kecamatan Marisa. Karena pada pelaksanaan PSBB, penutupan akses tidak hanya diberlakukan di perbatasan antar provinsi saja. Perbatasan antar kabupaten kota pun juga dengan kecamatan, bahkan perbatasan antar desa yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato juga dilakukan penjagaan yang ketat. Jadi ini diizinkan untuk lewat karena memuat bahan-bahan logistik seperti super mie dan air. Oh yang sana, bukan yang ini. Nah, kami melakukan pemantauan di perbatasan Kecamatan Marisa. Di sana kami menemukan sejumlah kendaraan pun terpaksa harus ditahan oleh petugas. Ya, matikan berarti bisa di jadi bisa siap. ada surat izin dari angkutan logistik perikanan. Oke. Lengkap dengan surat. Tidak bisa Pak, dari mana? Dari Paguat. Dari Paguat mau tujuan tujuan pulang ke rumah kan sudah sosialisasi dari tanggal 4 kan Pak PSBB. Iya sekarang mau apapun alasan kegiatan masyarakat Pak dari jam 6 pagi sampai jam 5, untuk jam 5 ke atas tidak ada kegiatan lagi masyarakat Pak, sudah disosialisasikan kan Pak sebelumnya. Jadi untuk semua bisa masih di sini, nanti tunggu yang lain juga, nanti jam 10 baru bisa berjalan Pak. Jadi Bapak parkir dulu sementara Pak. Ya, ada juga alasan yang orang sakit juga. Jadi kan memang orang di sini menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Pak. Jadi Bapak ikut saja peraturan. Nanti lain kali sebelum, kalau perkirakan waktu sebelum jam 5 itu sudah di rumah. Di atas jam 5 Pak, nanti kalau Bapak di sini ada 5 pos, nanti ditahan juga di 5 pos. Selanjutnya. Jadi Bapak parkir dulu sama dengan orang yang lain juga Pak. Seperti halnya di pintu masuk Kota Marisa, kami mewawancarai salah satu abang bentor yang tak bisa pulang ke rumahnya karena terjebak oleh penerapan PSBB. Akhirnya memaksa dia untuk harus menunggu sampai dengan pembatasan atau perbatasan itu dibuka kembali oleh petugas. Sebelumnya tidak pernah Tahu kalau jam 5 mau ditutup. Iya. Tahu? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Tidak disosialisasikan. Pernah disosialisasikan? Pernah dengar? Nah, saya enggak mencari. Oh ada mencari? Tidak. Oh tidak mencari? Rumah di Kubu. Oh di kebun.
Jadi Oh, tidak pernah tahu soal ada PSBB, ada pembatasan begitu Pak. Cuma orang dah bilang. Oh, cuma orang udah bilang. Baru kalau terjebak di perbatasan kayak begini gimana Pak? Mau tunggu sampai dia buka lagi? Ya tidak lah untuk malam ini aja lah. Nah, pembatasan aktivitas ini benar-benar terasa, apalagi adanya penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Pohuwato, juga Provinsi Gorontalo pada umumnya. Sejumlah tempat yang biasanya ramai pada malam minggu, kini sepi total seperti kota mati. Kita pun mencoba melihat kondisi wisata Pantai Pohon Cinta, di mana biasanya pada malam minggu seperti saat ini, itu ramai pengunjung. Juga banyak kaula muda yang nongkrong di wisata Pohon Cinta ini. Oke, sekarang ini kita lagi berada di kawasan objek wisata Pantai Pohon Cinta. Ya. Nah, di mana dalam biasanya sih di jam-jam seperti saat ini, di sebelum-sebelumnya, apalagi malam minggu seperti saat ini, itu banyak rame pengunjung Nah, di sini Pantai ada Pohon Cinta. rumah makan. Ini ada rumah-rumah makan, ada resto, ada juga UKM-UKM warga lokal. Sini sekarang Nah, sekarang dengan situasi Covid seperti saat ini, situasinya sepi, tanpa pengunjung, tanpa penjual, juga karena PSBB. Semua warga dilarang untuk beraktivitas di malam hari, jadi semuanya tutup guys. Nah, ini guys, kalau di sini pada malam mingguan banyak muda-mudi nongkrong, entah itu mau nikmatin suasana pantai, ada juga yang sambil Pacaran. jajan-jajan di sini yang pacaran. berderet-deret jajanan khas Oke, di Kota Marisa. sini tempat orang pacaran. Ya, sangat beda situasi seperti saat ini juga sebelum-sebelumnya. Mungkin terakhir rame itu di awal-awal April. Maret agak masih ramai. Ini biasanya banyak penjual cilok, Sekarang yang ada hanya penjual somai. setan. Sekarang benar-benar sepi seperti kota mati. Salut buat masyarakat yang udah patuh sama himbauan pemerintah, anjuran pemerintah, apalagi untuk memutus mata rantai COVID-19. Berkat respon masyarakat, kita jurnalis juga diringankan dalam hal meliput. Alhamdulillah, saya tadi baru lihat-lihat, ternyata pedagang di sini sudah mulai tutup. Ya alhamdulillah, akibat dampak dari PSBB ini mungkin pendapatan dari para pedagang di sini sudah mulai berkurang. Tapi alhamdulillah, meskipun begitu sejumlah warga yang ada di sekitaran pantai wisata Pohon Cinta ini sudah mematuhi aturan. Selanjutnya kita bergerak ke wilayah perbatasan antar Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bualemo. Di perbatasan terjadi penumpukan kendaraan yang tertahan akibat penerapan PSBB mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Mulai dari mobil pick up hingga truk juga bus tertahan di area perbatasan ini. Oke guys, kita sekarang lagi ada di perbatasan Kabupaten Pohuwato sama Bualemo. Nah kebetulan nih guys, kita ketemu sama satu kawan kita dari jurnalis. Mantap. Ini pejuang batas. Siap. Kalau kita sebutnya. Sama-sama. Kasih. Jangan lupa subscribe, share, and like. Iya. Apa namanya? Cerita jurnalis. Cerita jurnalis mantap. Kendaraan yang boleh lewat itu yang kendaraan yang sudah ada stiker dari perhubungan, itu yang dari Polda. Kemudian yang boleh lewat itu diantaranya yang muat logistik, kemudian kepentingan untuk konstruksi, gas, baru ambulans juga bisa lewat. Kemudian masih banyak lagi yang di kendaraan itu yang boleh lewat, termasuk yang
sering ya kita lihat sama-sama. Nah ini guys, salah satu pengecualian untuk diperbolehkan lewat di perbatasan. Kami sampaikan bahwa itu kan perbatasan provinsi. Ya, harus ketat di sini. Kalau kita di sini agak longgar, gunanya apa kita berlakukan PSBB? Jadi dari mana Pak? Kalau ini pada trek dari Gorontalo, Bukalu, Kalau itu muatan apa? Primbet. Bus Primbet. Tapi posisi sekarang, Ya. mereka bilang kan mobil logistik kan, semen siapa bisa lewat? Oh ada Mobil semen banyak yang lewat itu. Semen orang mau makan. itu. Itu kan, kan Jadi tidak dikasih lihat apa saja yang bisa dikasih lewat dikasih lewat atau data-data itu. iya. ada Pak, ada. Tidak, maksudnya di mereka tidak ada Kalau dari sosialisasi mereka itu mobil apa saja yang bisa lewat ada tahu. muatan-muatan apa saja yang dorong. Ikan, beras, Begitu bisa katanya, Bisa, yang bisa, logistik gitu kata. kan. Tapi buah, kita kan protes kan, mobil semen. Oh, sebenarnya ada tadi dia kasih lewat. Banyak sekali yang lewat. kasih yang dapat orang Kaluk itu. Nah, ini Primbet. Dari jam mau Kaluk. jam mana? Oh, yang ini. Iya. Kalau dari jam 6 sini. Kalau serentak tidak ada masalah. Iya. Terus berarti mau tunggu sampai pagi ini. Iya. Kalau sahur Pak, Nggak tahu biar waktu lalu terang sahur sini ya kemarin udah jadi sahur. Terus kalau mau tidur, Tidur di mobil. aduh. Kalau 2 orang kasihan Pak tidur. Itu kita 2 orang kan jadi tidur duduk saja. Beberapa dari mereka yang terjebak PSBB terpaksa harus tidur di lokasi ini. Ada yang tidur di aspal dengan pengalas seadanya, ada pun yang memilih tidur di dalam mobil. Mereka sebagian kebingungan karena tak tahu harus makan sahur di mana. Mengingat penerapan PSBB dilakukan saat bulan suci Ramadan. oke teman-teman, baru saja kita dari wilayah perbatasan Kabupaten Bualemo sama Kabupaten Kuarto. Nah, di sana juga masih ada beberapa masyarakat yang belum terlalu paham untuk PSBB itu, memperlakukan PSBB. Di antaranya kendaraan apa saja yang mau ditahan dan juga yang boleh diperbolehkan lewat. Nah, sekarang kita mau menuju rumah, pulang istirahat, capek. See from up here, the world seems small. We can sit together.